Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua yang sedang melihat video ini dalam keadaan sehat ya dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri, teman-teman ya. Jadi ketika orang akan menikah itu sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan ya? Jadi yang kita sebut sebagai rukun itu sebenarnya apa, teman-teman ya? Rukun itu kan sesuatu yang memang apa ya, yang memang harus terpenuhi ya teman-teman ya, yang harus terpenuhi biar syarat dari perkawinan, rukun dan syarat itu terpenuhi dan nikahnya itu bisa disebut nikah yang sah, teman-teman ya. Makanya perlu kita ketahui dulu bahwasanya ketika menikah itu perlu ada yang kita semua siapkan, yaitu rukun dan syarat dari perkawinan, di mana rukun itu adalah sesuatu yang wajib ya, unsur wajib dalam perkawinan yang memang harus ada, teman-teman ya. Jadi kalau salah satu di antara rukun yang ada atau yang disebutkan atau yang didasarkan itu tidak terpenuhi, maka jelas ya rukun itu berarti atau perkawinan itu belum bisa dilaksanakan atau bahkan nanti pernikahannya disebut pernikahan yang memang tidak sah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada rukunnya ya. Sebelum kita masuk syarat, kita perlu bahas dulu rukun itu apa. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah rukunnya itu apa aja, teman-teman, ketika akan menikah ya. Jadi sebenarnya para fuqaha atau para ulama ya, para mazhab itu berbeda pendapat, teman-teman, berkaitan dengan rukun dari nikah itu sendiri, teman-teman ya. Rukun dari nikah itu sendiri kalau dari kalangan Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwasanya ada yang namanya calon suami, teman-teman, dan ada juga calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada sihod, dan ada akad nikah ya. Ini yang diminta atau yang disyaratkan, yang dijadikan rukun nikah oleh kalangan Syafi'i dan Hambali. Kalau menurut kalangan Maliki itu ada 4 ya. Yang pertama calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua ada wali, ada mahram, dan ada juga sihot akad nikah ya. Yang ketiga itu dari kalangan Hanafi, sorry, ada hanya satu ya, dari kalangan Maliki Hanafi berpendapat bahwasanya yang menjadi syarat dan rukun, yang menjadi rukun dari perkawinan adalah sihot akad nikah ya. Ini adalah perbedaan dari masing-masing kalangan yang mana perlu kalian dalami ya. Umumnya di masyarakat kita jelas nanti manut kepada Undang-Undang 1974 ya. Kita urai satu-satu, teman-teman. Apa itu calon suami? Karena ada calon suami dan calon istri ya. Calon suami itu apa, teman-teman ya? Calon suami itu memang yang benar-benar disebut sebagai laki-laki ya. Itu yang disebut sebagai rukun yang pertama. Kalau istri itu benar-benar memang perempuan yang memang memenuhi syarat ya, syarat sebagai istri. Nah, nanti kita bahas syarat-syaratnya. Kita sekarang jelaskan dulu berkaitan dengan rukunnya itu sendiri. Kemudian itu wali itu siapa, teman-teman ya? Wali itu adalah orang yang memang berhak untuk menikahkan calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu sendiri ya. Kalau wali sih memang jelas yang menikahkan itu adalah dari golongan atau dari pihak perempuannya. Yang akad kan nanti kalau dari laki-lakinya kan memang cukup laki-lakinya ya kan, yang mewalikan perempuan itulah yang nanti disebut sebagai wali atau orang yang berhak menjadi wali. Nah, siapa aja nanti kita bahas di belakang ya, bagian syarat itu sendiri. Kemudian ada lagi apa itu? Selain ada calon suami, calon istri, ada wali ya. Kemudian ada yang namanya 2 orang saksi, teman-teman ya. 2 orang saksi itu, teman-teman, yang dimaksud adalah minimal 2 laki-laki ya, muslim yang memang adil dan baligh, itu seperti itu ya. Itu yang disebut dengan saksi itu sendiri. Kemudian ada sihud ya, akad nikah atau ijab dan kabul, teman-teman ya. Di situ kita perlu pertegas bahwasanya ada juga rukun dari nikah, yaitu ijab dan kabul ya, yang mana merupakan pernyataan ya, akad dari laki-laki ya, dan diterima oleh wakilnya dari calon
suami atau istri, atau sebaliknya. Jadi ada akad dan ada qabul. Nanti yang akad itu yang dari laki-laki atau yang mewakili nanti dikabulkan oleh pihak wali dari perempuan yang asli, yang nasab atau yang mewakili. Dalam hal ini teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwasanya berkaitan dengan saksi, teman-teman ya. Jadi wali dan 2 orang saksi ya. Itu kan udah jelas bahwasanya memang hadis Nabi juga udah menjelaskan bahwasanya tidak akan sah ya nikah itu kecuali wali dan saksi atau 2 saksi yang adil, teman-teman. Ya, itu yang perlu dipertegas nanti berkaitan dengan rukun dan syarat dari perkawinan ya. Kemudian berkaitan dengan syaratnya, teman-teman ya. Syaratnya itu ada berapa? Banyak sekali, teman-teman ya. Syarat itu kita perlu jelaskan satu persatu ya. Iya, kok nggak masuk? Oke, ya. Di situ bisa dilihat teman-teman bahwasanya ada syarat dari mempelai laki-laki atau calon suami, teman-teman. Yang pertama adalah Islam, ya. Islam itu jelas, tidak hanya KTP-nya ya. Jadi Islam itu dia menikah itu bukan non muslim ya, jadi harus Islam. Ini kalau dalam Islam ya, kita bahas fikih mudahan. Makanya kalau calon mempelainya itu harus Islam, tidak boleh non Islam, dan dia jelas laki-laki, teman-teman ya. Jangan sampai kalian mau menikah tapi nggak tahu ya, kalau dia ternyata bencong atau apa bahasanya, banci ya, lekong dan sebagainya lah bahasa lainnya ya. Kalian harus memastikan bahwasanya calon suami kalian adalah laki-laki dan halal menikah dengan calon istri ya. Halal menikah dengan calon istri maksudnya adalah bukan mahram dari istri itu sendiri atau calon istri itu sendiri. Tidak boleh ada masih ada hubungan mahram ya antara kedua mempelai, calon laki-laki ataupun perempuan. Nanti berkaitan dengan mahram kita jelaskan di belakang ya. Dan tidak dipaksa ya, harus kemauan sendiri, tidak boleh menikah karena paksaan. Jadi teman-teman besok kalau mau menikah jangan sampai ada paksaan dari telinga-telinga lain atau orang lain, atau bahkan karena hal politik atau apa saya harus menikah dengan dia. No, tidak ya. Kalian tidak boleh menikah dengan paksaan karena efeknya itu nanti akan menyakitkan dan memperlantarkan diri kalian sendiri ketika sudah menjalani rumah tangga bersamanya, seperti itu. Tidak mempunyai istri yang haram di madu. Nah, ini bagi yang bagi yang mau poligami seperti itu ya. Jadi tidak boleh ya, misal tidak dia punya istri tapi yang memang haram di madu atau masih saudara seperti itu ya. Tidak sedang beristri 4. Jadi kalau sudah beristri 4, teman-teman jangan mau dinikahin sama laki-laki yang sudah beristri 4. Itu seperti itu ya. Kemudian ada syarat calon istri, teman-teman. Yang pertama juga Islam atau ahli kitab, itu boleh ya. Jadi Islam, jangan sampai laki-laki memilih calon perempuannya itu adalah non-Islam ya. Itu seperti itu. Kemudian jelas perempuannya, pastikan jangan-jangan dia perempuan tapi jangan-jangan dia gaya perempuan tapi ternyata dia adalah seorang laki-laki. Itu parah itu ya nanti ya. Jadi memang jelas ya, jelas identitasnya. Jadi jelas perempuan ya. Dan itu perempuan jelas orangnya. Jangan sampai kalian menikah gara-gara ketemu di online, terus kemudian nikahnya online juga gitu kan, dan kalian nggak tahu kalau dia jelas orangnya itu bentuknya kayak apa, kalian nggak tahu ya. Jadi sebisa mungkin dicari tahu selengkap-lengkapnya. Halal bagi calon suami ya, halal di sini tidak ada ikatan atau tidak ada masalah ya, tidak ada yang melarang atau mengharamkan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kan itu tadi ada ikatan mahram atau sebagainya. Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian semisal mau dapat janda ya, janda kembang atau janda anak berapa gitu ya, itu nanti dipastikan dia memang masih dalam masa di luar masa iddah. Jangan sampai ketika masa iddah kalian nikahi, itu tidak boleh ya. Dan tidak boleh dipaksa. Jadi harus memang benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas ya, saling rela, saling ridho untuk menikah.
tidak dalam keadaan ihram, ini juga penting, perlu di tanda kutip ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai, menikahi wanita dalam keadaan ihram. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut kepada syarat ijab qabul itu sendiri ya. Ijab qabul di sini teman-teman, ijab qabul itu kan jelas dilakukan oleh wali perempuan atau wakil, ya kan? Dan qabul itu dilakukan oleh, siapa namanya, oleh laki-lakinya, ya, atau wakilnya juga bisa sebenarnya kalau diusahakan, itu pasti ya. Jangan sampai nanti ketika kalian wahai perempuan ya kan, laki-laki juga diperhatikan, jangan sampai kalian nanti kalau menikahi, wanita ternyata walinya itu bukan wali yang sebenarnya ya. Jangan sampai nanti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya hati-hati ketika milih calon istri, jangan-jangan bapak yang sekarang bersama calon istri atau calon mempelai perempuan itu ternyata bukan bapak biologisnya, itu bahaya ya. Jadi nanti dia tidak berhak untuk mewalikan atau bukan bapak nasabnya. Jadi perlu diteliti lebih dahulu ya. Jangan sampai nanti sudah beranak satu baru ketahuan bahwasanya dia adalah anak yang lahir dari nikah ya kan, dan seharusnya yang mewalikan itu bukan dia. Itu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Terutama yang laki-laki dan perempuan nanti harus sama-sama memastikan ya, biar nikahnya itu sah menurut agama ataupun negara ya. Dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad. Ini pasca Covid udah berlaku lagi ya. Dulu sebelum pas masa-masa Covid jelas ya banyak sekali nikah online, tapi yang penting tidak ada sinyal yang tersendat ya, biar tidak menghalangi ijab dan qabul. Kata yang digunakan dalam akad nikah adalah kata nikah atau tazwij, atau itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dengan kata hibah ya, sedekah, pemilikan dan sebagai dari mazhab Hanafi. Ini pendapat mereka ya. Kemudian kita masuk kepada syarat wali teman-teman ya. Syarat wali di sini ada yang pertama laki-laki ya. Laki-laki ini harus muslim ya, bener laki-laki ya, bukan bencong ya. Harus laki-laki dan muslim, bener muslimnya, dan dia balik ya. Dia berakal, jangan sampai dia gila ya, dan adil. Ini syarat wali ya. Kemudian syarat saksi sebelum ke wali. Kalau orang tua saya gila gimana Bu? Naudzubillah ya. Jadi bapak saya tuh gila Bu gimana? Nah itu nanti diturunkan kepada pakdenya atau adiknya atau pamannya dan lain sebagainya. Ya itu bisa. Kemudian syarat saksi ada laki-laki jelas, kelaki-lakiannya, muslim juga jelas, balignya juga jelas, dan dia itu berakal teman-teman, jangan sampai dia tidak berakal ya. Terus dia bisa melihat, bisa mendengar ya, mengerti maksud nikah, maksudnya itu ya. Jadi nanti ketika akad nikah pastikan yang menjadi saksi ya, itu paham dengan ijab dan qabulnya. Jangan sampai ijab dan qabulnya pakai bahasa Arab gitu ya. Ternyata yang menjadi saksi tidak paham bahasa Arab teman-teman. Jadi nanti perlu dipastikan dulu ya, ketika belum menjadi saksi dikasih tahu dulu Pak, saya nanti mau pakai bahasa Arab, ini artinya, dan mohon dimengerti, dan saya harap maksud dari nikah saya tidak menjadi beban, tidak menjadi kendala untuk pemahaman Anda ya gitu kan. Jadi semoga paham akan bahasa yang diucapkan walaupun pakai bahasa Arab. Itu seperti itu ya. Yang kedelapan adalah adil ya, teman-teman. Ini adalah syarat dari saksi. Nah, sekarang kita perlu bahas berkaitan dengan tadi mahram ya, laki-laki dan perempuan itu sendiri ya. Jadi teman-teman, mahram itu ada 3 ya. Ada 3 mahram yang kita sebut. Pertama itu ada mahram kenasaban teman-teman ya. Kalian udah tahu lah pasti ya. Jadi ibu, nenek itu kan nasab kita ya. Terus anak perempuan, cucu perempuan juga ke bawah, saudara kandung juga ya. Itu saudara kandung perempuan, terus bibinya dari pihak ayah, bibi dari pihak bapak gitu kan. Itu juga merupakan kenasaban atau keturunan, terus keponakan perempuan dari saudara laki-laki ataupun keponakan perempuan dari saudara perempuan. Itu yang masuk pada mahram nasab atau keturunan. Nah, kemudian ada mahram persusuan teman-teman ya. Ibu susu yang memang pernah menyusui selama 5 kali kenyang atau sebelum usia 2 tahun. Itu disebut sebagai ibu sepersusuan. Terus ada saudara perempuan sepersusuan. Itu juga sebut sebagai sepersusuan atau mahram karena rodoah, mahram karena sepersusuan.
dan juga ada keponakan dari saudara sepersusuan ya. Itu syarat-syarat dari kita memahami berkaitan dengan mahram yang disebabkan oleh rodoh atau sepersusuan. Nah, mahram yang ketiga adalah bagaimana eh, pernikahan itu adalah mahram pernikahan musyawarah ya. Itu ada ibu mertua teman-teman ya, jangan sampai nanti kalian nggak paham kalau ibu mertua itu nanti kalau kalian udah sholat bapak mertua juga kalian sudah otomatis tidak batal bersentuhan dengan mertua laki-laki ya kalau sebagai perempuan. Nah laki-laki juga tidak batal ketika bersentuhan dengan ibu mertua ya karena sudah ada hubungan mahram karena perkawinan. Anak tiri juga sudah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya itu juga mahram. Menantu perempuan, istri dari anak laki-laki itu juga mahram. Kemudian ada istri ayah ya, ibu tiri itu juga ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian mahram yang apa namanya menghalangi ya. Mahram itu bisa kalau tadi yang saya sebut ya, ada 3 macam seperti itu berkaitan dengan urutan mahram dalam Islam tadi ada 3 macam. Kita bisa ke dalam dibagi atau kita bagi menjadi 2 mahram yang memang antara muabat dan muakot. Jadi bisa kita nikahi untuk selamanya atau tidak bisa kita nikahi untuk selamanya atau tidak bisa kita nikahi untuk sementara. Jadi mahram muabat itu haram untuk kita nikahi selamanya itu siapa aja? 1, nasab tadi ibu, bibi, anak perempuan dan lain sebagainya ya. Sepersusuan juga tadi ibu, susu, saudara sepersusuan ya itu juga nggak boleh ya mahram karena pernikahan itu juga tidak boleh ibu mertua, menantu, anak tiri dan sebagainya itu juga nggak boleh ya itu haram dinikahi untuk selamanya teman-teman. Kalau yang untuk sementara itu jelas istri orang boleh dong dinikahin ya kan itu sementara karena memang haram dinikahi ketika dia masih menjadi istri orang. Tapi kalau dia sudah melalui masa idah, dia boleh dong dinikahi. Kemudian ada wanita yang di dalamnya masa idah. Dia tidak boleh dinikahi ketika dia masa idah, tapi setelah masa idah selesai dia boleh dinikahi. Ada wanita non muslim, ya, dia haram dinikahi, tapi untuk sementara kalau dia masuk Islam dia boleh dinikahi, ya. Ada juga saudara istri atau ipar, tidak boleh dinikahi ya kakak ipar selama istri masih dalam perkawinan. Tapi kalau misal sudah tidak dalam masa perkawinan, no problem, boleh dinikahi. Dan ada juga wanita yang sedang ihram tadi ya, tidak boleh dinikahi ya, haji umroh itu nggak boleh, tapi nanti kalau semisal sudah selesai itu boleh dinikahi teman-teman. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Gini, kesimpulannya adalah bahwasanya rukun pernikahan itu jelas tadi ada suami, ada istri, ada wali, ada 2 orang saksi dan ada ijab kabul. Kalau syaratnya itu memang jelas yang memang harus memenuhi syarat-syarat yang mendukung terjadinya perkawinan tadi itu sendiri ya. Kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi itu jelas tadi ya ada 2 macam, ada muakot dan muabat ya, haram yang untuk dinikahi selamanya dan ada yang memang haram dinikahi untuk sementara. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi mahram itu nasab ya, wanita yang senasab, sepersusuan dan wanita yang memang karena perkawinan seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita sampaikan di dalam video ini seperti itu. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa belajar lebih dalam lagi nanti dengan membaca buku atau kitab ya untuk mendalami materi ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.